Alumni UGM ancam geruduk kampus jika Jokowi tak berani tunjukkan ijazah. Dihina, saya diam. direndahkan, Saya diam. difitnah, Saya diam. dicaci maki, Saya diam. diminta tunjukkan ijazah. Saya akan lawan. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib, memang ajaib ini Mulyono nih. Dan lagi-lagi ini malah lebih ngeri daripada yang TPDI kemarin 7 kali 24 jam. Berarti 1 kali 24 jam gitu ya? Ini 1 kali 24 jam. Besok ya, berarti besok ya. Berarti besok. Bukan besok, hari ini kok besok lagi. Oh iya, hari ini. Iya. Betul. Maaf ya teman-teman, kita tapping malam nih dan kita akan tayangkan pada hari apa berarti? Pada hari Jumat ya Mas? Ya, hari Jumat. Jadi antara lain ya, ini sedikit saja kita cuplikan. Apa sih yang dikatakan oleh para alumni UGM bergerak ini? Mereka mengatakan, 1. Meminta kepada rektor UGM beserta staf rektor terkait, dekan fakultas kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi secara publik, secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. Dan kedua, mereka minta Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjana S1 kepada sekarang. Ini kok disuruh pakai gembira segala. Kita emang selama ini sedih Pak Jokowi setiap kali disuruh menunjukkan ijazahnya. Betul. Terus kemudian yang lainnya ya, yang ketiga, permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan secara seksama. Wah, gitu pakai tempo yang sesingkat-singkatnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat bela-bela begitulah ya. Itu sebagai dasar alasannya menurut mereka. Dan kemudian kelima, jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. Lah gimana mau sampai? Orang kita aja nyari tahu di Jokowi itu di Balinya ada di mana? Mungkin dikirimkan ke rumahnya gitu. Dan lagi nggak diterima Pak di sana. Nggak ada orang. Nanti dikasih kaos, kita nggak apa-apa, datang aja nanti dikasih kaos. Warna hitam, ada tulisan militan dan kemudian ada wajahnya Jokowi di situ gitu. Nggak apa-apa, kirim aja ke sana. Ngomong ke CCTV ya. Nah, yang keenam, berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, dekan fakultas kehutanan dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. Waduh, yang 7, berdasarkan mosi tidak percaya tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Di sini tanda tangannya atas nama koordinator TTD Bangun Sutoto SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan mungkin ya. Terus tembusannya pernyataan itu dikirimkan kepada Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan Saudara Joko Widodo di Surakarta. Wah, dikirim ke Surakarta, Pak Jokowinya nggak ada di sana, kata Pak Luhut gitu. Kemudian juga kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan juga Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UGM, Humas, yang belakangan ini sering sekali ditemui oleh Rismon tapi tidak bersedia untuk bertemu begitu ya. Apalagi ini nanti ada alumni nggak mau ketemu lagi dia. Pertanyaannya adalah, apakah Joko Widodo berani melakukan ini atau tidak? Kan itu persoalannya dari kemarin. Dari kemarin itu persoalannya. Apakah dia berani menunjukkan ijazah yang katanya asli ke depan publik untuk mengakhiri segala spekulasi dan incaran-incaran kepada anak bangsa untuk dipenjarakan karena mengucapkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kan itu persoalannya. Lalu kenapa kemudian ada upaya untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, sementara Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan ijazahnya di publik untuk di-scrutinize, untuk di-oversight, untuk diamati, untuk dilihat saja, untuk ditelaah, untuk diteliti dan lain sebagainya. Ya, kalau saya sih sebenarnya
Yang Pak Paiman itu apa? Ketemu dengan Prof Paiman itu adalah ketika awal Mei yang lalu itu mendadak ada seorang yang memang saya kenal. Prof Paiman itu kan dulu kan sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mendadak ini nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Kalau dalam bahasa Sri Mulatnya itu mak betunduk gitu. Tiba-tiba kirim WA ke saya dan mengatakan awalnya salam Mas Roy gini apa kabar ini. Nah, tapi di tengah-tengah dia bilang kalau saya diminta untuk menyetop kegiatan ilmiah saya tentang penelitian soal ijazah dan skripsi itu ya, karena itu dia bilang saya sudah pegang yang asli gitu. Jadi loh kok saya kaget karena itu saya terima tuh pagi-pagi, saya lagi nyopir pagi-pagi, saya terima panjang banget, baru saya baca siangnya Mas Aiman, dan ketika saya baca itu terus terang saya nggak nyaman karena dia bilang gini, dia bilang sudahlah Mas Roy, Anda harus minta maaf kepada Pak Jokowi. Saya bilang apa-apaan orang ini kok nyuruh saya minta maaf kepada Jokowi. Terus malah dia pada kalimatnya dia nulis gitu bahwa kalau Anda tidak melakukan ini maka hidup Anda tidak akan tenang dan damai. Sorry saya potong Bang Iman. Silakan. Pak Paiman ingin berbicara. Oh, boleh di Saya speaker nggak? Ah, itu bagus tuh. Boleh di Pak speaker. Paiman tuh. Ini eksklusif nih. Silakan speaker lah. Pak, silakan Pak. Silakan Pak Paiman. Pak Paiman. Ya, saya bicara aja sama Pak Iman, bentar. Oke, silakan Pak Paiman. Ini kita live ya Pak Paiman ya. Silakan Anda mau menyampaikan apa Pak Paiman. Silakan Pak. Ya Mas Andi. Ini kita sedang live Pak. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Paiman. Ya, jadi begini, saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, saya demi Allah sumpah mati nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur. Saya itu orang kecil dari SMP kemudian berjuang. Kalau saya nggak hidup bener, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi gini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa, dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002, 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi, 2017 saya Direktur Pasca dan PLT Rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong janganlah, kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya, demi Allah betul mati kalau saya melakukan hal lain. Baik, terima kasih Pak Paiman, terima kasih sekali. Pak Paiman ditunggu nanti kalau live ya, nggak cuma suara ya. Ditunggu ya laporannya Pak Paiman ya. Terima kasih Pak Paiman. Makasih Bung Andi. Oke, baik, makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Paiman karena akhirnya muncul. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ini Pak Paiman akhirnya muncul berani untuk menyampaikan klarifikasinya. Terima kasih, ini kami apresiasi sekali. Tapi masih ditunggu tuh Mas. Iya. Baiknya Pak Paiman tuh. Ini kayaknya ada sesuatu. Oh enggak, memang. Ini ada sesuatu Bung Roy ini. Ada data yang harus dikejar dari Pak Paiman. Ya tadi Bung Roy tahu dari YouTuber. YouTuber yang dipercaya sama dia. Enggak gini, karena YouTuber itu teman-teman Anda semua itu Ceboker Nusantara itu. Apa karena nggak punya YouTuber juga? Narasinya nyerang-nyerang kami semua. Dan ya kan? kita ngangkat Pak Iman sebagai seolah-olah Komnas HAM. Jadi gini, beliau ini ya terganggu ya. Ini keluarganya terganggu ya. Apa itu? Dia kan sahabat beliau, sahabat Anda. Dia terganggu keluarganya karena masalah ini. Iya. Kalau ya dia terganggu, saya lebih terganggu Pak. Ya semua terganggu. Adalah. Gitu. Jadi kalau terganggu karena itu. Karena Anda yang buat. Kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan,
betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, dan hanya sekali kan oleh rektor, oleh dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Ya. Soal laporan Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Siap. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami, karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau Tapi Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat yang datang untuk meminta itu, namun hanya memberikan kesempatan kepada wartawan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, wartawan dari media apa kita tidak tahu, tapi setelah diberi kesempatan untuk melihat tapi tidak diizinkan untuk memotret, kemudian wartawan-wartawan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan press release, menyampaikan informasi apa yang dilihat, tapi tidak ada data yang bisa memvalidkan bahasa yang narasi yang mereka katakan, bahwa karena tidak ada bukti visual bahkan audio di saat melakukan melihat ijazah di sana. Gimana pendapat Om? Ini masih bisa ada keraguan skeptis dari orang bahwa ini asli atau ya, saya menyesali sikap Pak Jokowi seperti itu. Seharusnya Pak Jokowi terbuka aja. Kalau memang ijazah aslinya masih ada, tunjukkan saja, ya, tunjukkan saja. Toh tetap dipegang beliau kan. Ya, kalau ijazahnya pernah hilang, ya sampaikan juga. Itu kan ada prosesnya ke UGM. Bagaimana kalau seorang mempunyai ijazah hilang bisa mendapatkan lagi dokumen bukti kelulusannya. Itu hal yang sangat bisa terjadi ya. Ya. Jadi saya menyesali kenapa Pak Jokowi bersikap seperti itu. Tapi di samping itu saya mau katakan pada UGM, ke UGM kalau bersedia menunjukkan aslinya, lakukan itu segera ya. Panggil seluruh stasiun TV yang terkemuka, wartawan-wartawan yang memang jelas identitasnya, lalu tunjukkan dokumen-dokumen itu ya. Ya.
supaya selesai sudah ini ya. Terlalu capek dan tidak ada manfaatnya. Relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak Relagama bergerak berencana mendatangi kampus kerakyatan jika ultimatum mereka tidak diindahkan. Hal ini diungkapkan Koordinator Bangun Sutoto, saat dikonfirmasi pada Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Yang jelas, kami menjadwalkan akan mendatangi sebagai rumah besar Sivitas dan para alumninya, ujar Bangun kepada fajar.co.id, Jumat siang. Dikatakan Bangun, dalam kunjungan tersebut, akan dilakukan pembacaan penyerahan naskah pernyataan sikap kepada Rektor UGM, Prof. Ova Emilia. Sembari mencermati dinamika yang terjadi pasca pernyataan sikap kami yang pertama. Untuk kepastiannya kapan waktunya, masih dimusyawarahkan oleh tim pengurus yang di Jogja, sebutnya. Bangun mengungkapkan bahwa di tengah pembicaraan, muncul usulan dari pengurus bahwa kunjungan tersebut dilakukan pada Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025 mendatang. Terakhir, kami belum berpikir untuk menempuh jalur hukum. Kenapa? Karena sudah ada yang berupaya di jalur tersebut, bebernya. Sebagai alumni yang tergabung dalam wadah Kagama, kata Bangun, ia merasa terpanggil untuk menjaga nama baik alma mater. Kami punya kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam ADART Kagama bahwa anggota Kagama berkewajiban menjaga nama baik Kagama dan alma mater. Itu dasar hukum kami bersikap, tandasnya. Sebelumnya, Relagama bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik. Berikut pernyataan sikap dari Relagama bergerak. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Eseder Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. Meminta kepada Eseder Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya S1 kepada publik secara apa adanya. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk Sivitas Akademika UGM dan para alumninya. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1x24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh YBS dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Eseder Joko Widodo untuk segera memundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Eseder Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas.